Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya ingin menyampaikan materi tentang membentuk keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas diawali dengan pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah yang bersifat universal. Artinya semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya melaksanakan pernikahan, termasuk umat manusia. Hanya umat manusia dalam melaksanakan pernikahannya diikat dengan berbagai aturan, syarat dan rukunnya. Dan itu karena pernikahan itu adalah merupakan dari sunnatullah, merupakan dari ibadah yang tentunya ibadah nikah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya ada syarat dan rukunnya. Dalam upaya membentuk keluarga yang berkualitas perlu didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor suami, faktor istri, dan faktor anak serta keluarga yang lainnya. Untuk mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas harus didukung oleh 4 pilar yang disebut dengan 4 pilar perkawinan. Yang pertama adalah jawaz. Jawaz artinya berpasangan. Yang kedua adalah mitsaqun ghalidun, dan yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, serta yang terakhir yang keempat adalah musyawarah. Jawaz. Jawaz adalah berpasangan. Pasangan tentunya satu sama lain berbeda jenis, berbeda ukuran, berbeda tahapan. Berpasangan ini akan halnya dengan perkawinan umat manusia harus terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka tidak sah, maka tidak jadi perkawinan apabila dilakukan antara satu pasangan, yaitu antara pasangan pria dengan pria atau perempuan dengan perempuan. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Itu artinya rumah tangga yang dibentuk oleh pasangan suami dan istri, seorang laki-laki dan perempuan, yang tentunya sebelum melibatkan diri dalam ajang pernikahan tentunya perlu didukung oleh beberapa kesiapan. Kesiapan yang pertama adalah kesiapan mental, kesiapan fisik, lahir dan batin. Kesiapan mental, karena apa? Rumah tangga adalah ibarat perusahaan yang sangat besar yang perlu didukung oleh budget yang besar, waktu yang lama, serta permasalahan-permasalahan yang akan muncul yang tidak terduga akan banyak sekali. Oleh sebab itu, calon pengantin baik pria maupun wanita harus mempersiapkan diri mental yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal pernikahan laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun. Itu artinya pemerintah berupaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang diawali dengan kesiapan mental. Kesiapan mental salah satu parameternya adalah batas usia. Dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki usianya minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Itu artinya
ketika kedewasaan laki-laki dan perempuan dengan tuntutan gender, pengaruh utamaan juga menjadi sebuah tuntutan bahwa usia laki-laki dan perempuan sebagai dalam parameter kedewasaannya adalah sama 19 tahun. Insya Allah dengan kesiapan mental seperti itu, apapun yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga, dengan kesiapan mental pula akan dihadapi dengan ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan. Tenang apabila ada masalah, tidak gerusak-gerusuk sana sini, dan kesabaran artinya dia menerima bahwa ini adalah komitmen, konsekuensi dari akibat menjatuhkan pilihan atas pasangan tersebut, sehingga pada saatnya menerima kekurangan itu adalah menyadari dirinya, saya telah menjatuhkan pilihan dengan dia, dan dengan kekurangan tersebut kita harus menerimanya. Kesabaran itu adalah tahapan-tahapan dalam rumah tangga, harus ditempuh dengan berbagai upaya, sehingga upaya-upaya tersebut diawali dengan musyawarah. Yang kedua adalah milsakon golidon. Perkawinan adalah merupakan salah satu janji kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan di bawah saksi atau di hadapan saksi. Yang utama adalah saksi ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan misakon golidon kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah perintah Allah. Pernikahan itu adalah sunnatullah, yang tentunya pada saat melaksanakan pernikahan tersebut segala perjuangan, pengabdian, mencari nafkah, mengurus suami, mengurus anak, mudah-mudahan tidak terlepas dari nilai ibadah. Kemudian apabila dengan dasar pernikahan, beratnya perjuangan, lelahnya mengurus keluarga, tidak akan berkeluh kesah, akan tetapi itu adalah merupakan, dan disadari itu karena itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Yang selanjutnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Ini adalah memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Artinya kita suatu saat dia dijadikan bawahan, satu saat dibawakan sebagai rekanan, satu saat sebagai sahabat, yang artinya fleksibel. Pada saat kita harus menyentuh pada perasaan yang paling dalam, tentunya kita akan memposisikan diri sebagai sahabat. Artinya kita meraih, menggarap, mengelola segala kekurangan, segala keluh kesahan dari pasangan kita, sehingga itu sebagai dasar jadikan bahan untuk mengambil satu keputusan. Selanjutnya masih dalam musyawarah bil ma'ruf, kita memahami bahwa apabila seorang istri di rumah, ibu rumahan, pada saatnya terdapat kekurangan, janganlah seorang suami mengatakan bahwa istri tidak punya pekerjaan. Justru yang lebih sibuk, yang lebih padat kesibukan dan pekerjaannya adalah seorang istri. Sejak bangun sampai tidur lagi, seorang istri tidak lepas dari tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga suami, lelahnya mencari nafkah di luar sana dengan tuntutan, resiko, gesekan dengan teman, dengan rekan, tekanan dari atasan, juga cibiran dari bawahan, itu akan muncul, sehingga tentunya akan menguras pikiran, sehingga akan terjadi kelelahan. Oleh sebab itu, seorang istri, lihatlah pasangan suami Anda pada saat pulang ke rumah dengan keluh kesah, dengan keluh yang banyak, sehingga kita menyadari pada saat seorang suami datang dengan keadaan yang lelah, kita hormati dan kita posisikan bahwa dia itu adalah sebagai pasangan yang harus kita utamakan dalam pelayanannya. Berikutnya adalah musyawarah. Musyawarah adalah merupakan bagian daripada komitmen kita pernikahan. Artinya kita seorang laki-laki, seorang perempuan dibekali dengan adat masing-masing, karakter masing-masing, sehingga karakter tersebut tak mungkin sama. Karena apa? Dia manusia yang berbeda, karakter yang berbeda, hidup bersama dalam ikatan pernikahan dalam waktu yang lama, tentu akan melahirkan banyak masalah. Contoh, pada saat akan memusyawarahkan seorang anak akan disekolahkan di mana, kata suami harus sekolah umum, kata istri harus pesantren. Kalau semuanya kekeh dalam prinsip tersebut, tidak akan ada titik temu dan itu akan menjadi bibit masalah kalau dibiarkan. Oleh sebab itu, di antara suami dan istri perlu ada jiwa ulfah, lemah lembut, menyondongkan, memiringkan pendapat, sehingga cepat sekali terjadi pertemuan. Ibaratnya begini, ada dua penggaris yang panjang ditarik lurus searah, dan sampai kapanpun tidak akan terjadi titik temu. Apabila salah satunya condong dimiringkan, maka lambat laun akan terjadi satu titik temu. Apalagi kalau dua-duanya menyadari dimiringkan, sehingga akan secepatnya mendirikan titik temu. Itu artinya kita harus mengurangi tensi egoisme, kita harus mengurangi ingin kemenangan sendiri. Yang ada adalah parameternya adalah bagaimana caranya, yaitu dengan kita lihat mana yang paling besar maslahatnya dan paling besar yang besar madaratnya.
Sebagai manusia yang dewasa, tentunya kita akan lebih mengutamakan kepada mana yang lebih besar maslahatnya atau manfaatnya, sehingga kita menyampingkan apabila pendapat salah satu pasangan tersebut, maka mana yang lebih besar manfaatnya. Seperti contoh tadi, dua-duanya kekeh dalam ingin menyekolahkan anak di pesantren dan sekolah, tapi kalau saja mereka menyendongkan pikirannya, pendapatnya, melemahkan egoismenya, maka akan ditemu sehingga keputusannya, udahlah anak sekolah umum tapi berangkatnya dari pesantren. Dari hal tersebut, rumah tangga yang didukung dengan 4 pilar perkawinan, insya Allah ke depan akan terjadi atau tercipta rumah tangga yang berkualitas. Negara akan maju apabila rumah tangga, keluarga tersebut berkualitas. Keluarga berkualitas, pemerintah desa tidak akan banyak mengurusi permasalahan-permasalahan. Tidak akan muncul tindakan kriminal. Karena apa? Semuanya sudah berkualitas, sudah tahu di sisi mana kita harus berposisi. Insya Allah apabila kita sudah menyadari bahwa pada saatnya kita menghadapi berbagai permasalahan, perbedaan pendapat, kita segera mengurungkan tensi dan kita menyadari bahwa di mana yang pendapat yang paling banyak masalahnya. Insya Allah dengan dukungan 4 pilar perkawinan tersebut, rumah tangga akan berkualitas, keluarga akan kokoh, dan negara juga akan tercipta baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi calon pengantin, bagi pengantin muda, bagi keluarga muda, sehingga ke depan bisa membina keluarga yang bahagia. Salah satunya keluarga yang bahagia dalam rumah tersebut terjadinya saling merindukan, di mana seorang suami rindu kepada istri, istri rindu kepada suami, orang tua rindu kepada anak, anak rindu kepada orang tua. Itu artinya hati dari hati penghuni keluarga tersebut, hatinya sudah terpaut, silaturahminya terkait, sehingga kapanpun dimanapun akan merasa bersatu. Demikianlah, semoga mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.